المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وحياته جميع الملائكة المقربين جبريل المكان الشرفين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الثامنة عن عثمان رضي الله عنه وجدت حلاوة العبادة في أربعة أشياء. أولها في أداء فرائض الله بسرها وعسيرها، والثاني في اجتناب محارم الله صغيرها وكبيرها. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-samin utawi nasihat kang nomor 8. Wal maqalah as-samin utawi nasihat kang nomor 8 utawi dawuh kang nomor 8. Nasihat yang ke-8 an Utsman radhiyallahu anhu iku saking Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. An Utsman radhiyallahu anhu iku saking Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wujidat halawatul ibadah. Wujidat den temu halawatul ibadati apa manise ibadah. Wujidat den temu halawatul ibadati apa manise ibadah. Manisnya melaksanakan ibadah. Itu bisa ditemukan fi arba'ati asya ing dalam papat pira-pira suci-suci. Fi arba'ati asya ing dalam papat pira-pira suci-suci. Awwaluha utawi kawitani arba'ah. Awwaluha utawi kawitani arba'atu asya'a fi adai faraidillahi iku tetep ing dalam ngelakoni pira-pira kefarduane Allah. Fi adai faraidillahi iku tetep ing dalam ngelakoni atau iku tetep ing dalam nekani pira-pira fardune Allah. Asiriha tegese gampangi faraidillah. Wa asiri halan angele faraidillah. Ya asiri tegese gampange faraidillah wa asiri halan angele faraidillah. Wasani utawi kang nomor loro fi jitina bi maharimillah iku tetep ing dalem ngedoi pira-pira perkara kang den haramakane Allah. Wasani utawi kang nomor loro fi jitina bi maharimillah iku tetep ing dalem ngedoi pira-pira perkara kang den haramaken Allah. Aisogiriha tegese cilike maharimillah. Aisogiriha tegese cilike maharimillah wa kabiriha lan gedene maharimillah. Wa kabiri halan gedene mahamirillah perkara kang den haramaken Allah. Nasihat yang ke-8 yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bahwa manisnya ibadah, kita melaksanakan ibadah bisa nyaman, itu ada pada 4 perkara. Itu kata Sayyidina Utsman. Ada orang yang melaksanakan ibadah itu ada juga dengan terpaksa. Hanya iskotul wujub saja, hanya menggugurkan kewajiban pokok sholat, pokok sedekah.
Tapi ada orang yang juga melaksanakan ibadah itu dengan nikmat, dengan ladzat, sehingga dia itu melaksanakan dan merasakan manisnya dalam melaksanakan ibadah. Sehingga ibadah itu akan senang. Sholat senang, puasa senang. Bukan sekedar hanya puasa saja, bukan hanya sekedar menahan makanan, minuman, tapi semua anggota badannya itu berpuasa. Dan orang yang seperti ini, kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, yang sudah menemukan manisnya ibadah, melaksanakan ibadah dengan cara tidak terpaksa, itu ada 4 perkara. Ada dalam 4 perkara. Yang pertama, apa kata Sayyidina Utsman? Fi ada'i faraidillah yasiriha wa asiriha. Orang yang sudah melaksanakan sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita, ya, melaksanakan semua fardu-fardunya yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita, melaksanakan sholat, ya, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa Ramadan. Orang yang sudah melaksanakan fardunya Allah, baik tingkatan fardunya itu rendah ataupun sulit, tapi dia itu lakukan dan itu akan merasakan manisnya dalam melaksanakan ibadah. Sehingga sholat itu tidak terpaksa. Dan dia akan tahu bahwa memang yang maksud kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Semuanya itu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Semua makhluk ciptaan Allah itu semuanya beribadah kepada Allah. Tujuan pertama itu. Sehingga orang yang sudah melaksanakan kewajibannya kepada Allah, maka dia akan merasakan nikmatnya dalam melaksanakan ibadah. Sholatnya dia itu tidak akan terpaksa. Karena kalau sudah waktunya masuk sholat, dia akan melaksanakan sholat. Nah, dan dia akan, kalau sudah menemukan manisnya dalam ibadah, maka seorang hamba itu ibadahnya tidak minta pahala kepada Allah. Ya. Jadi ibadahnya memang betul-betul ikhlas. Ya. Karena orang yang sudah menemukan manisnya ibadah, ladzatnya melaksanakan ibadah, ibadahnya itu tidak mengharapkan kepada pahala. Yang diharapkan ya ridhonya Allah. Makanya ada seseorang itu melaksanakan ibadah. Ya. Setiap hari sholatnya 1000 kali, sholat sunnah mutlak tiap malamnya. Siangnya dia itu puasa. Ya. Siang puasa, malam beribadah kepada Allah. Sehingga pada waktu itu oleh malaikat dikasih tahu, hei orang yang soleh, percuma kamu melaksanakan sholat, percuma kamu sudah melakukan sholat malam. Sehingga orang yang tadi itu mengatakan, kenapa? Karena nasib kamu, itu kata malaikat, nanti kamu tetap masuk dalam nerakanya Allah. Sekalipun kamu selama di dunia ini sholat, zakat, melaksanakan kewajibannya Allah, tapi kamu tetap masuk neraka. Apa jawaban orang yang tadi itu? Ya. Sehingga dia itu langsung menjawab, saya tidak mencari surga dan nerakanya Allah. Masalah Allah meletakkan saya nanti di neraka, yaitu kehendak Allah. Kalau memang saya diletakkan di surga, ya itu memang fadlnya Allah. Bukan sebab ibadah saya. Ya terserah Allah, itu kata orang tadi.
Sehingga dia itu tetap sekalipun oleh malaikat dikasih tahu bahwa catatannya orang ini masuk dalam neraka. Tapi orang itu tetap ikhlas melaksanakan ibadah. Masalah saya kata orang tadi masuk ke neraka, masuk ke surga, ya itu ya suka-suka Allah. Kalau saya masuk surga ya saya tidak terlalu bahagia. Ya. Karena saya masuk ke surga itu bukan ibadah saya. Tapi sebab rahmatnya Allah, fadlnya Allah. Ya. Kalau memang catatan saya di Lauhul Mahfuz itu masuk ke neraka ya terserah Allah. Ya. Itu sehingga dengan istiqomah orang tadi itu Allah Ta'ala menghapus catatannya yang sebelumnya itu ke neraka dan dicatat termasuk orang-orang yang masuk dalam surga. Ini orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Ya. Apalagi kita dalam melaksanakan sholat. Ya. Bahwa orang yang sholat dengan cara istiqomah, apalagi berjamaah, hidupnya akan ditanggung oleh Allah. Ya. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, kata Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memerintah keluarga kita, teman-teman kita untuk melaksanakan sholat. Dan kita ketika sudah melaksanakan sholat, rezeki kita itu akan diberikan oleh Allah. Rezeki kita akan ditanggung oleh Allah. Akan dijamin. Buktikan orang yang istiqomah sholat itu hidupnya nyaman, hidupnya tentram. Karena orang yang sholat itu selalu dalam lindungannya Allah. Nah, orang yang sudah melaksanakan seperti ini, berarti dia itu sudah menemukan manisnya ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah fijitina bimaharimillah. Manisnya ibadah itu bisa ditemukan ketika orang itu sudah melaksanakan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi ketika dia itu sudah melaksanakan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, baik kecil ataupun besar, dengan ikhlas dia itu menjauhi, tidak maksiat kepada Allah, ya. Selalu tepat waktu sholatnya, rajin sedekah, tidak berzina, tidak minum-minuman, tidak menentang kepada kedua orang tua. Ini akan menemukan manisnya ibadah. Ibadahnya akan semangat. Ketika ibadah sudah semangat, maka dia itu hidupnya akan nyaman, hidupnya akan tentram. Wasalisu utawi kang nomor 3 fil amri iku ing dalem merintah bil ma'rufi kelawan kebagusan atau perkara kang bagus. Wasalisu utawi perkara kang nomor 3 utawi kang kaping 3 fil amri iku ing dalem merintah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Wa huwa utawi al amru bil ma'ruf wa huwa utawi al amru bil ma'ruf kullu ma iku sekabehane barang atau saben-saben barang yuhasinu kang bagusaken apa ma fi syar'i ing dalem syara. Wa huwa utawi al amru bil ma'ruf kullu ma iku saben-saben barang yuhasinu kang bagusaken apa ma fi syar'i ing dalem syara. Wa batigo sawabillah lan nyuprih pira-pira ganjarane Allah. Wa batigo sawabillah lan nyuprih pira-pira ganjarane Allah. Wa huwa utawi ibtigha sawabillah min atfil illati iku saking ngatofaken ilat ala makluliha ing atase kang den illati ilat. Wa huwa utawi sawa ibtigha sawabillah
min adfil illati iku saking ngatofaken illat ala makluliha ing atase kang den illati illat. Yang ketiga kata Sayyidina Utsman, orang yang sudah menikmati manisnya ibadah. Ibadah bisa ditemukan manisnya ketika orang itu sudah melaksanakan amal ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Apa saja? Ma'ruf dalam tinjauan syara. Sesuatu yang dianggap baik oleh syariat. Ya. Merintah sesuatu yang dianggap baik oleh syariat. Merintah untuk kebaikan, menyuruh untuk kebaikan, menyuruh untuk sedekah, menyuruh untuk sholat, ya. Menyuruh agar semuanya untuk sholat berjamaah, ya. Jadi pengurus itu juga diantaranya al-amru bil ma'ruf, ya. Jadi pengurus di pesantren, di pondok itu ya amar ma'ruf. Karena memerintah kepada santri-santri untuk sholat tahajud, sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat hajat. Tapi di samping dirinya juga merintah, yang terpenting juga melaksanakan dirinya sendiri. Ya, bukan hanya merintah setok. Temannya disuruh untuk sholat tapi dirinya tidur. Temannya diperintah untuk sholat ba'diyah, qobliyah, tapi dirinya tidak sholat. Ya ini yang berbahaya nanti. Jadi sekiranya ketika kita amar ma'ruf, setidaknya kita ya ibda binafsi dulu. Ya, mendahului dengan kita sendiri. Ya. Ulama dulu seperti itu. Ketika amar ma'ruf itu ya dengan perilaku beliau, ya. Dengan akhlaknya beliau. Bukan sekedar kita mengucapkan toh, ya. Tapi disesuaikan dengan amaliyahnya. Orang suruh puasa tapi dirinya tidak puasa. Orang suruh sedekah tapi dirinya tidak sedekah. Ya. Orang suruh sholat, tahajud, ayo tahajud, tapi dirinya tidur. Ya. Nah ini yang sangat berbahaya. Kata Allah, kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi seseorang yang hanya memerintah kebaikan tapi dirinya tidak melakukannya sendiri. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar. Amar ma'ruf tapi dirinya tidak melakukannya. Merintah teman-temannya untuk sholat tapi dirinya tidak sholat. Merintah orang lain untuk sedekah tapi dirinya tidak sedekah. Nah ini yang berbahaya. Kaburu maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemudian wabtigha istawabillah, mencari pahala Allah, ya, berbakti kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada pesantren. Itu diantara mencari pahala-pahala kepada Allah, ya. Dengan seperti itu kita akan menemukan manisnya dalam ibadah. Ibadah itu akan semangat. Ya. Ngaji semangat. Ketika sudah melaksanakan hal-hal ini. Ya. Warrabi'u utawi kang kaping papat finnahi iku tetep ing dalam nyegah anil mungkari saking perkara kang mungkar. Warrabi'u utawi kang kaping papat finnahi iku tetep ing dalam nyegah anil mungkari saking perkara kang mungkar wa huwa utawi al mungkar. Ma iku barang laisa kang ora ana fihi iku tetep ing dalem maridallahi. Ma iku barang laisa kang ora ana fihi iku tetep ing dalem maridallahi apa ridhone Allah. Ridhallahi apa ridhone Allah. Min kaulin rupane ucapan au fi'lin utawa penggawean. Min kaulin rupane ucapan au fi'lin utawa penggawean.
Wal ittiqai lan ngrekso al ihtirasi tegese ngrekso menjaga. Wal ittiqai lan ngrekso al ihtirasi tegese ngrekso min ghadabillahi saking bendune Allah. Wa huwa utawi ittiqa amin ghadabillah. Wal ittiqa ilan ngrekso ihtirasi tegese ngrekso min ghadabillah saking bendune Allah wa huwa utawi ittiqa min atfis sababi iku saking ngatufaken sabab alal musabbabi ing atase musabbab. Min atfis sababi iku saking ngatufaken sabab alal musabbabi ing atase musabbab. Yang terakhir, yang keempat, orang itu bisa menemukan manisnya ibadah dengan cara mencegah dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Perkara mungkar, apa saja perkara mungkar? Ya ma laisa fihi ridullah. Sesuatu yang perkara itu tidak disukai oleh Allah. Allah Ta'ala tidak ridho. Ya, itu namanya perkara yang mungkar. Minum-minuman, ya. Makan babi, ya. Itu sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Mencegah tidak zina, tidak minum-minuman khamr, ya. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Nah, mengatakan sesuatu yang dalam ucapannya itu tidak diridhai oleh Allah, atau mengerjakan sesuatu yang dalam perbuatannya itu tidak diridhai oleh Allah, itu namanya mungkar. Sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Dan juga orang itu harus menjaga dari murkanya Allah. Ya. Orang yang sudah menjaga dari murkanya Allah, selalu melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang itu akan menemukan manisnya dalam ibadah. Jadi manisnya ibadah, menurut Sayyidina Utsman itu ada pada 4 perkara. Yang pertama, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Yang kedua, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga dan keempat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Mencari pahalanya Allah dan juga menjaga dirinya dari murkanya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima lam bi'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na rabbi 'allimna Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad.